Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan channelnya Kalfa ya. Di sini Kalfa mau cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Di pesisir pantai terdengar suara ombak. Burung-burung terbang ke sana kemari berkejar-kejaran. Pohon-pohon tertiup angin sepoi-sepoi. Terlihat ada seorang kakek dan cucunya. Cucu tersebut berkata, tutup hari ini Bapak mau bercerita. Akhirnya kakek itu bercerita. Waktu itu Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar untuk melakukan perjalanan sangat panjang melalui padang pasir yang sangat kering. Matahari terasa panas sekali. Kemudian mereka sampailah pada tujuan di Makkah. Nah, ketika sampai di Makkah, Siti Hajar dan Ismail kecil yang masih bayi ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar berkata, Suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami, suamiku? Wahai suamiku. Berkata, wahai istriku, aku meninggalkanmu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah suamiku, aku ikhlas, aku ridho, aku yakin Allah akan kemudian Nabi Ibrahim pergi dengan waktu yang sangat sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lama-lama bekal di bawah Siti Hajar habis. Kemudian mereka kelaparan, kehausan. Siti Hajar mengendong Ismail bayi ke sana kemari untuk mencari sumber mata air, tetapi tidak didapatkan sumber mata air tersebut. Akhirnya Siti Hajar capek, letih dan lelah. Bayi Ismail diletakkannya di sampingnya, diletakkan di tanah di sampingnya. Bayi itu menangis karena kehausan. Akhirnya bayi itu menangis sekuat tenaga sambil kakinya dihentak-hentakkan layaknya bayi sedang kehausan. Dari situ Allah memberikan sumber mata air dari bekas hentakan kaki Ismail tersebut. Dan sampai sekarang sumber mata air itu kita kenal dengan air Zam-Zam, sumber mata air Zam-Zam. Dari situ kemakmuran mulai ada di kota Mekah. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah dan Ismail kecil sudah tumbuh dewasa, gagah, tampan, dan sangat berwibawa. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi dia diutus Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu mengutarakan mimpinya karena mimpi itu merupakan wahyu dari Allah.
sedang mendapatkan wahyu melalui mimpi ayah supaya menyembelihmu. Bagaimana perasaanmu, anakku? Ayah, kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ikhlas, aku ridho ayah. Sembelihlah dengan nama Allah. Ya, besoknya Nabi Ibrahim diajak sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diajak sama Nabi Ibrahim ke suatu tempat. Ismail siap di atas batu, lempengan batu, siap untuk disembelih. Dia berkata, "Wahai ayahku, segerakanlah untuk menyembelihku, ayahku. Aku betul-betul ikhlas karena Allah." "Ya anakku." Ketika Nabi Ibrahim sudah mau menyembelih Nabi Ismail, pedang sudah berada di lehernya. Allah mendatangkan seekor domba. Allah menggantikan domba untuk disembelih. Akhirnya Nabi Ismail selamat, tidak jadi disembelih, tapi yang disembelih domba. Makanya ketika hari Idul Adha, umat Islam yang mampu disunahkan untuk berkurban, baik dengan domba ataupun sapi ataupun hewan kurban lainnya. Nah, demikian cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, akhirnya anak kecil, cucunya kakek itu tadi riang gembira sudah mendapatkan cerita. Alhamdulillah, kita sudah dapat cerita ya kakek. Nah, sekarang Nabi menemaniku kakek. Terima kasih. Adik cucu, kakak sudah lega juga, sudah memberi cerita pada cucuku yang amat kakak sayangi. Nah, akhirnya seperti itu ceritanya teman-teman. Sampai sekian dulu ya. Dilanjut pada channel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.